أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, nada sikah, Masya Allah ya. Dan kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Spesial Idul Fitri. Dan saat ini kita akan membahas tentang tetap istiqomah setelah Ramadan. Bersama guru kita yang dimbawakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Ustaz Taufikur Rahman. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guru, mohon ilmunya, silakan guru. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan Hari Raya Idul Fitri. Bu, Ibu, libur kan puasanya ya? Iya. Alhamdulillah. Puasa haram di Pulau Lebaran. Idul Fitri ya. Iya, ya. Bahasanya kekeramat ketemu Ibu Fitri Cakep. bersama staf milihnya ikan patin. Cakep. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah. Ikhwafillah rahimakumullah. Bagaimana kita bisa menjaga amalia yang sudah bisa istiqomah di bulan suci Ramadan, lantas begitu kelar Ramadan, betul-betul tetap bisa continue. Pertama, harus paham dulu apa pengertian istiqomah. Al-Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya yang bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran mendefinisikan istiqomah adalah i'tadilu ala ta'atillah aqdan qaulan wa fi'lan wa dawimu ala dzalika, yang artinya tetap tegak lurus untuk taat kepada Allah baik secara akidah, perkataan dan perbuatan, dan bisa selalu continue selama-lamanya. Itu pengertian istiqomah. Dan yang kedua, nonsen kita menjalankan segala macam perbuatan baik yang sifatnya profesi dunia, lebih-lebih bekal akhirat tanpa istiqomah. Makanya banyak yang teriak, Ustadz, istiqomah itu berat. Jelas, kalau mau ringan namanya istirahat. Istirahat. Ya. Nah, modal yang kedua, setelah kita paham apa itu istiqomah, sebelum kepada puncak istiqomah ada beberapa I sebelumnya. Jadi kalau saya simpulkan ada 4 I. Ada berapa Bu? 4 I. Kepiting di dalam kerang, kerang dicepit batu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Asik.
Oke Ibu. Oke. Alhamdulillah. Ya Bang Poke ke Buah Batu. Oke lah kalau begitu. Oh. Yang pertama I-nya ada berapa tadi Bu? 4. Alhamdulillah masih connect. Takutnya efek opor ayam jadi lupa Bib. Udah lemas kena opor ayam. Ya, yang pertama jelas siap atau tidak siap adalah ilmu. Ketika kita mengetahui ilmunya, bagaimanakah yang namanya Syawal? Oh iya, Syawal itu artinya peningkatan. Ketika tahu Syawal itu meningkat, mau nggak hanya di Ramadan saja kita meningkat tadarusnya. Nggak hanya di Ramadan saja meningkat untuk berjamaahnya. Nggak hanya di Ramadan saja untuk meningkat yang namanya berbaginya. Tapi Syawal artinya peningkatan, ilmunya mengajarkan kita tetap harus meningkat. Yang kedua, tidak cukup. Yang kedua setelah ilmu, iman. Iman ini yang menghantarkan kepada kita, makanya Allah gambarkan ketika iman kita selalu dicas di dalam surat ke-24 juz ke-18 ayat ke-51. Gambarannya ketika sudah ilmu dibarengi iman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kalau sudah ada ilmu ada iman ya, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan ada panggilan innama sesungguhnya karena adanya qaulal mu'minin, ucapan orang-orang yang beriman ketika diseruan untuk qiyamul lail, diserukan untuk berjamaah, jawabannya cuma 2 kata, sami'na wa ata'na. Apa Bu? Sami'na wa ata'na. Nah habis lebaran tetap sami'na wa ata'na, jangan jadi berubah, nggak ada tarawih, berubah ujungnya sami'na wa pikir-pikirna, jangan. Setelah ilmu iman, yang ketiga ikhlas. Apa Bapak Ibu? Ikhlas. Ikhlas. Ini peranan yang betul-betul akan mendorong nanti kepada muaranya adalah istiqomah. Makanya dalam Quran surat ke-98 juz ke-30 ayat ke-5 Allah memerintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah diperintahkan kita untuk ibadah melainkan dengan meluruskan niat kita. Jadi mau Ramadan ataupun enggak Ramadan, karena kita menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Ingat loh. Jadi ikhwah fillah yang menyimak acara ini, ketika kita hanya menjadikan diri kita hamba Ramadan, pasti patuhnya di Ramadan doang. Di Ramadan rajin berjamaah, di Ramadan rajin qiyamul lail, di Ramadan rajin tadarus Qur'annya, di Ramadan rajin berbaginya. Tapi tidak menjadi hamba Allah, kelar Ramadan finish semuanya. Nah ini perlu betul-betul ikhlas. Nah baru setelah 3 I ini bisa kita pegang, akan mendampakkan kepada yang terakhir yang kita pengen ini, istiqomah. Kalau sudah istiqomah, garantinya bukan Taufikur Rahman yang menjamin, sampai Allah Ta'ala sampai berjanji, baik yang di dunia maupun di akhirat. Di dunianya Allah berjanji buat mereka yang istiqomah, sebab bukan hanya di Ramadan saja, Syawal, Zulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, sampai ketemu lagi tahun depan Ramadan, maka untuk kondisinya Allah Ta'ala sebutkan di surat ke-41, juz ke-24, ayat ke-30. Ini ngomong-ngomong ibu-ibu yang saya sebutin surat demi surat, nyampe rumah kalau suami nanya bisa jawab apa enggak itu? Agak. Tuh ya, penting dicatat. Allah Ta'ala berjanji di surat Fussilat ayat ke-30, Innalladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dia beriman, dia istiqomah, maka Allah berjanji untuk dunia akhiratnya, akulah pelindung kamu. Bib, kalau Allah yang udah ngelindungin, Allah yang udah jadi backingan kita, bahasa anak gaulnya mah udah ikan bawal serterong, lo jual gue borong. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi bukan hanya di dunia, bahkan kelak di akhirat pun Allah Ta'ala berjanji di surat yang lain, di surat ke-46, juz ke-26, ayat 13, ayat 12, mohon maaf, ayat 13, 14. Di dunianya Allah cukupin, ya, di akhiratnya, Masya Allah, apa janji Allah? Ulaika ashabul jannah, mereka penghuni surganya Allah. Allahu Akbar. Baik. Terima kasih guru ilmunya. Waduh nikmat banget ya. Dan sesaat lagi kita akan lengkapi pengetahuan kita dengan tema kita Masya Allah nih. Sampai bertemu lagi Ramadan bersama Ustadz Syam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia spesial Idul Fitri. Dan kita akan kembali setelah pesan berikut ini.